Hakim itu benar-benar profesi yang sangat bersih, sangat kira-kira gini. Yang bisa masuk ke MA atau hakim itu malaikat lah. Pakai KPK jauh di bawahnya, apalagi jaksa, apalagi polisi. Jadi mestinya dari sisi persyaratan harus sangat ketat. Bahkan pandangan saya tidak hanya orang yang secara faktual kena etik. Ada laporan pengaduan bahwa seseorang itu pernah melakukan yang tidak beretika, itu panitia wajib menyelidiki, Pak. Lah ini kan secara faktual, ada beritanya, bisa konfirmasi ke Dewas ya, kalau itu putusan Dewas, apakah yang bersangkutan kira-kira pernah kena masalah. Kalau menurut saya yang bermasalah panitianya. Bahkan pernah melawan Dewas. Fraud atau penyimpangan itu ada kultur selalu berulang, Bang. Nggak mungkin itu dihentikan. Lah pertanyaannya gini, apakah seorang yang tidak berintegritas itu bisa berubah dengan menjadi berintegritas? Bisa, dengan ciri-ciri tertentu. Saya lihat ciri-cirinya tuh nggak ada di Pak Gufron. Kemarin saya melihat ada salah satu calon hakim agung yang dia adalah mantan pimpinan KPK, namanya Nurul Gufron. Dia mendaftar dan saya baca di berita ternyata dia lolos tes administrasi atau syarat administrasi. Salah satu syarat administrasi itunya adalah adanya surat keterangan tidak pernah diberhentikan sementara dan tidak pernah adanya mendapatkan sanksi disiplin. Padahal dia pernah mendapatkan sanksi disiplin gitu. Saya bingung, wah kok bisa begini nih? Ini yang salah siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin membicarakan terkait dengan beberapa hal, terutama terkait dengan masalah Mahkamah Agung, seleksi Hakim Agung, dan hal-hal lain terkait dengan hal tersebut. Dan bersama dengan kita hari ini ada tamu spesial kita, Pak Sujanarko. Apa kabar Pak Koko? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Dan Pak Koko ini kan punya banyak pengalaman di KPK karena beliau menjadi direktur PJKK. PJKK itu kepanjangannya saya agak lupa tuh. Pembinaan jaringan antar komisi dan instansi. Pembinaan jaringan antar komisi dan instansi. Jaringan di dalam negeri maupun di luar negeri, Pak Koko ya. Dan Pak Koko punya banyak jejaring dan pengetahuan serta pengalaman terkait dengan kegiatan KPK. Di antaranya untuk mendorong perbaikan di penegak hukum nih, Pak. Pak Koko, saya pengen dapat cerita dulu sebelum kita bicara terkait dengan hal yang sekarang mengenai seleksi Hakim Agung. Saya pengen tahu Pak Koko mungkin punya cerita terkait dengan bagaimana proses reformasi di Mahkamah Agung yang berjalan di masa, paling enggak di masa waktu Pak Koko masih di KPK lah. Ya. Silakan Pak Koko. Makasih Bang Novel. Waduh, senang saya ditanya itu. Karena sebetulnya gini, reformasi pertama kali di Indonesia itu dilakukan sebetulnya di Mahkamah Agung. Oh gitu. Tahun 2006. Setelah ada kasus Embun Pagi lah. Iya. Saya ngikuti. Bahkan saya yang mengantar surat gitu ke Hakim Agung Pak Bakir Manan. Yang menarik adalah gini. Pertama kali Presiden Republik Indonesia datang ke kantor Mahkamah Agung dan dia bicara. Mulai zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman Pak Habibie, nggak ada itu. Karena dulu takut dianggap intervensi. Oh iya. Jadi Pak SBY di sana, dan itu draft surat yang membuat KPK itu. Saya mengantarkan surat. Tahun berapa itu Pak? 2006 kalau nggak salah. 2006-2007. Jadi intinya sederhana, Pak Presiden saat itu menyampaikan bahwa Presiden itu siap mendukung Mahkamah Agung dari sisi SDM dan keuangan. Jadi dia dibatasi di situ. Gitu. Lah, karena dulu kan mereformasi Mahkamah Agung itu perlu biaya banyak. Maka akhirnya digandenglah Menkeu. Dan pajak dan bea cukai lah gitu.
Nah juga ada pemikiran gini, ini duit reformasi kalau bisa harus diawasi dengan ketat. Maka digandenglah BPK. Yeah. Maka reformasi pertama kali yang dilakukan Indonesia itu diinisiasi oleh KPK. Itu ada 3 lembaga, Bang. Satu Mahkamah Agung, yang kedua Kementerian Keuangan beserta bawahannya itu ya, termasuk Bea Cukai dan pajak. Yang ketiga BPK. Lah, itu lumayan sukses itu. Tapi begitu itu sukses, ya akhirnya itu diambil alih Menpan, ya akhirnya seperti inilah gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, problem itu ada di mana? Soalnya begini, kalau kita lihat di Mahkamah Agung nih, kita tentunya masih ingat kasus Nur Hadi, sekretaris MA ya, yang dia mengatur tentang manajemen lah di MA, pembinaan karir segala macam di bawahnya dia tuh, dan ternyata terbukti main perkara, dan bisa jadi itu melibatkan banyak orang, walaupun tidak sepenuhnya bisa dibuktikan. Beberapa waktu yang lalu kita lihat kasus Zarof ya, Zarof Richard, ada uang hampir 1 triliun uang cash, belum lagi emas dan segala macam. Itu yang cash itu. Belum lagi bisa jadi dalam bentuk aset, dalam bentuk lain. Dan belakangan terakhir ada kasus hakim, kalau Zarof Richard kan ada kaitan sama ketua PN Surabaya itu Pak. Dan yang kemarin terakhir ada yang ketua PN Jakarta Selatan. Melihat segala proses itu, ini apa yang bisa kita lihat? Apakah reformasinya bermasalah, reformasinya belum selesai, atau masalah apa tuh Pak Koko melihat? Yang pertama saya bikin statement di sini gini, di antara seluruh aparatur penegak hukum, itu MA itu paling progresif. Bahkan saya pernah jadi salah satu tim membantu MA untuk melakukan fraud risk assessment. Jadi ada dengan sustain gitu, saya ikut terlibat untuk diskusi gitu. Jadi sebetulnya MA itu dari sisi keterbukaan, dari sisi transparansi memang sudah sangat bagus dibanding penegak hukum yang lain. Paling bagus malah. Paling bagus. Hanya gini, saya melihat di MA itu ada problem serius, itu terkait dengan kode etik. Kode etiknya kurang nendang. Terutama di sisi mana? Di sisi konflik of interest. Yang kedua mengatur penyimpangan terkait dengan kekerabatan. Jadi kalau misalnya gini, kalau ada penyimpangan di MA dan itu ternyata gitu masih ada saudara dengan hakim agung gitu, itu berbelit-belit. Nggak firm untuk menindaklanjuti itu. Jadi memang menurut pandangan saya MA harus segera gitu merubah kode etik. Bang Novel untuk membangun budaya integritas itu paling nggak ada 5 komponen. Apa itu Pak? Yang pertama value. Ya, value itu tidak boleh dibiarkan aja. Dia harus bisa diterjemahkan dalam bentuk soft kompetensi. Soft kompetensi untuk apa? Untuk melakukan rekrut personil. Sehingga semua personil yang masuk itu sudah seragam sesuai dengan soft kompetensi yang dianut. Yang ketiga apa? Yang ketiga value itu harus bisa diterjemahkan dalam peraturan pegawai dan peraturan kelembagaan. Tidak cukup dengan itu, harus juga value itu mewarnai sebagai payung untuk membentuk kode etik dan kode perilaku. Dan jangan salah, tanpa pengawasan yang kuat itu tidak akan jalan. Pengawasan yang kuat itu ciri-cirinya apa? Yang pertama kita lihat piagam auditnya deh. Audit charternya seperti apa? Nendang nggak? Aksesnya maksimal nggak? Apakah para petugas pengawas itu powerful? Misalnya gini, boleh nggak pengawas di MA itu bisa memeriksa langsung hakim agung? Yang kedua, tentu kompetensi personil pengawas itu harus excellent. Jadi 5 itu, dan itu semua harus dilemen. Nggak bisa terpisah-pisah itu. Bayangkan Bang Novel, KPK zaman dulu sudah seperti itu ya. Akhirnya Pak Firly masuk, satu value dirubah oleh Pak Firly,
dari religiusitas menjadi sinergi, bubar KPK. Oh, ada yang dirubah ya? Dirubah religiusitas menjadi sinergi ya. Nah, jadi MA itu saya sangat menarik dan saya terus terang agak sedih juga karena saya mendampingi MA udah lama banget. Saya jalan-jalan dengan Bawas, saya menjadi tim evaluator di Litbang Bawas terkait corporate liability terkait kejahatan korporasi. Saya juga dimasukkan tim itu. Jadi sebetulnya MA itu sudah bersemangat, sudah transparan. Ada aja cobaan gitu. Iya. Tapi kan gini Pak Koko, banyak fakta-fakta yang diperoleh dari baik itu media investigasi maksudnya, atau hasil dari suatu investigasi penegak hukum yang kemudian menemukan adanya dugaan mafia hukum lah gitu. Atau praktek korupsi dalam peradilan lah gitu kurang lebih. Dan itu kemudian terjadi modusnya kurang lebih itu selalu sama gitu. Bahwa ada panitera pengganti dan kemudian dia menjadi penghubung komunikasi dengan para hakim. Nanti ada advokat yang kemudian menjadi mafia hukum lah gitu ya. Dan berkomunikasi, ada uang dan segala macam. Di beberapa kasus yang diperoleh seperti itu yang terjadi. Dan melihat dari beberapa orang yang diduga terlibat di kasus-kasus yang ada, orang-orang yang bermain itu dapat promosi di posisi-posisi yang strategis. Kemudian timbul dong dugaan. Jangan-jangan orang-orang ini memang sudah diketahui dan memang diatur untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis. Karena tempat strategis itu biasanya kasusnya juga kasus besar kan. Artinya potensi untuk bisa berbuat korupsi juga banyak. Hal-hal itu kan mestinya bisa terbaca itu Pak Koko. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat MA kan ada Bawas, ada KY ini Mbak. Seringkali kita mendengar dari pemberitaan ataupun statement-statement yang disampaikan, KY seringkali memberikan masukan tertentu nggak dilaksanakan atau KY berseberangan dengan Bawas. Sebetulnya apa yang terjadi nih Pak Koko kalau Pak Koko peramati? Yang pertama gini. MA itu perlu dibantu Bang. Okay. Dan lembaga yang paling tepat membantu itu KY. Sayangnya KY itu seperti Tom and Jerry dengan MA gitu. Jadi isinya nyalain. Padahal tujuan utama dibentuknya KY itu untuk menjaga agungnya hakim-hakim di MA. Nah, coba kita tanya ke KJ. KJ itu punya nggak database detail terkait dengan hakim-hakim di MA? Terkait dengan perilaku, terkait dengan harta, terkait dengan gaya hidup. Nggak punya Pak. Karena kalau kita bicara tentang fraud, kalau kita bicara tentang korupsi suap, khususnya suap, itu pasti terkait dengan gaya hidup, betul. Terkait dengan pertemanan, terkait dengan sebetulnya itu bisa diidentifikasi dengan modern investigasi Bang. Nggak bisa konvensional. Yang pertama database-nya dilengkapi. Yang kedua SKY itu harus banyak melakukan surveillance. Surveillance itu sekarang kan zaman teknologi. Betul. Nggak harus seperti KPK buntutin fisik gitu. Bisa lewat teknologi, itu bisa dilakukan riset sehingga disimpulkan hakim ini ada sesuatu yang mencurigakan. Baik dari apa? Dari pertemanan, dari unexplained wealth, atau unclear income-nya, atau kira-kira gaya hidupnya gitu Pak. Jadi menurut saya KY udahlah, saya juga harusnya KY kontribusinya menemani MA gitu untuk menjaga keagungan hakim agungnya sendiri gitu. Jadi boleh saja mencereweti, memarahi boleh aja, tapi terkait dengan pemberdayaan MA, jagain marwah MA kan juga tugas KY gitu. Iya benar sekali. Memang di saat yang sama MA juga menangani perkara-perkara hukum dan menjadi gerbang terakhir ya. Betul. Untuk menjaga keadilan. Betul. Dan marwah menjadi penting ya, kepercayaan menjadi penting.
Pak Koko, kalau dilihat KY kan diantaranya untuk seleksi pejabat-pejabat tertentu di Mahkamah Agung, verifikasi awalnya dari KY diantaranya. Kemarin saya melihat nih Pak Koko, untuk menjadi Hakim Agung, walaupun kemarin sudah 2 periode pemilihan dilakukan sampai terakhir DPR nggak mau pilih nih. Ini yang ketiga ini. Saya khawatir terus terang pemilihan tahun ini dipaksakan karena ada beberapa hakim-hakim agung yang sudah menjelang pensiun barangkali. Akan dipaksakan karena ada kekosongan. Sehingga kualitas kemudian di nomor 2 kan. Saya khawatir tentunya karena posisi hakim agung sangat strategis, sangat menentukan. Apalagi menjadi penjaga gawang terakhir ya. Kalau kemudian bermasalah di PN dan di PT dan di Mahkamah Agungnya kuat, tentunya pencari keadilan bisa mendapatkan kejelasan di sana. Kemarin saya melihat ada salah satu calon Hakim Agung yang dia adalah mantan pimpinan KPK, namanya Nurul Gufron. Dia mendaftar dan saya baca di berita ternyata dia lolos tes administrasi atau syarat administrasi. Salah satu syarat administrasi itunya adalah adanya surat keterangan tidak pernah diberhentikan sementara dan tidak pernah adanya mendapatkan sanksi disiplin. Padahal dia pernah mendapatkan sanksi disiplin gitu. Saya bingung, wah kok bisa begini nih? Ini yang salah siapa ya? Salah baca kah? Padahal pemberitaan banyak dan lain-lain. Pak Koko bisa memberikan gambaran apa kenapa bisa terjadi seperti itu nih Pak? Enggak, yang pertama gini Bang. Satu-satunya profesi di Indonesia, mungkin di dunia ya, yang punya hak seakan-akan mewakili Tuhan, itu hanya hakim. Oke. Jadi kira-kira gini, semua putusan pengadilan itu kan bunyinya demi Tuhan atau keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang hakim itu benar-benar profesi yang sangat bersih, sangat kira-kira gini, yang bisa masuk ke MA atau hakim itu malaikat lah. Pegawai KPK jauh di bawahnya, apalagi jaksa, apalagi polisi. Jadi mestinya dari sisi persyaratan harus sangat ketat. Bahkan pandangan saya tidak hanya orang yang secara faktual kena etik. Ada laporan pengaduan bahwa seseorang itu pernah melakukan yang tidak beretika, itu panitia wajib menyelidiki, Pak. Lah ini kan secara faktual, ada beritanya, bisa konfirmasi ke Dewas ya, kalau itu putusan Dewas, apakah yang bersangkutan kira-kira pernah kena masalah. Kalau menurut saya yang bermasalah panitianya. Bahkan pernah melawan Dewas. Bahkan itu. Jadi gini, mungkin kan ada beberapa, kalau kita khusus ya mengevaluasi Mas Gufron ya. Yang pertama, Mas Gufron itu menurut pandangan saya tidak akan berubah. Jadi gini, fraud atau penyimpangan itu ada kultur selalu berulang, Bang. Nggak mungkin itu dihentikan. Lah pertanyaannya gini, apakah seorang yang tidak berintegritas itu bisa berubah dengan menjadi berintegritas? Bisa, dengan ciri-ciri tertentu. Saya lihat ciri-cirinya tuh nggak ada di Pak Gufron. Apa ciri-ciri orang-orang yang tidak berintegritas menjadi berintegritas? Yang pertama, berani mengakui kesalahan di depan umum. Nggak harus di masyarakat luas, tapi di lingkungan KPK atau di sesama pimpinan. Yang penting dia declare bahwa dia mengakui kesalahan yang dilakukan. Tanpa mengakui kesalahan, manusia tidak akan bisa memperbaiki diri, Bang. Yang kedua, ada permintaan maaf. Dua-duanya itu tidak ada ciri-ciri dari Mas Gufron. Mas Novel tadi cerita, bahkan dia melawan. Kalau melawan itu kan nggak mengakui kesalahan. Jadi kriteria itu saya masuk kategori Nurul Gufron itu adalah seseorang yang tidak mungkin bisa mengimprove integritas di posisi sekarang. Karena tidak pernah melakukan 2 hal. 1, mengakui kesalahan, yang kedua minta maaf. Menarik sekali nih.
Saya juga mendengar dari beberapa rekan kemudian menyampaikan begini. Ya memang untuk posisi hakim agung itu harus dijaga betul integritas dan standar etiknya mesti harus tinggi. Tapi kan Pak Koko, ketika orang pernah berbuat salah, dia mungkin berpikir begini, iya saya kemarin salah, oleh karena itu saya ingin memperbaiki dengan berbuat kebaikan di tempat yang baru gitu. Itu masuk akal nggak? Atau mungkin begini, dia bilang bahwa saya merasa terpanggil karena banyak problem di Mahkamah Agung, yaitu beberapa hakim ketangkap dan segala macam, bahkan mantan hakim agung pernah ada kena masalah dan lain-lain, tangkap KPK, maka saya terpanggil untuk memperbaiki. Dan inilah bentuk tanggung jawab saya membayar kesalahan saya yang dulu di hal yang seperti ini. Nggak masuk akal nggak itu Pak? Sangat tidak masuk. Mustahil. Sebabnya apa? Yang pertama gini, integritas itu dinilai dari kinerja dan portofolio yang bersangkutan, bukan dari narasi. Jadi gini, integritas itu tidak bisa diukur dari mulut Bang. Iya. Tapi dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari, portofolionya, dan narasi. Saya terus terang di KPK juga pernah terkecoh dengan itu. Saya rekrut staf gitu kan zaman dulu bikin semacam testimoni surat itu. Saya ternyuh banget dengan surat itu. Ternyata begitu saya terima, dia menjadi staf saya yang paling buruk. Jadi saya sangat tidak percaya dengan komitmen itu dari mulut. Jadi sebetulnya komitmen, tanggung jawab, jujur, itu semua bisa ditrace dari perilaku-perilaku yang pernah dilakukan. Jadi udah nggak mungkin dan mustahil itu orang itu berkomitmen hanya dengan tulisan maupun dengan mulut. Itu yang menurut saya mustahil. Pak Koko, kalau kita kembali bicarakan terkait dengan kasus-kasus terkait dengan hakim beberapa waktu yang lalu, karena Kejaksaan Agung menangkap beberapa hakim. Memang kalau kita lihat track recordnya ada kemudian yang terkait dengan suatu kasus-kasus yang ditangani ya. Saya juga pernah merasakan Pak Koko, salah satu hakim yang ditangkap itu dulu yang menangani kasus terkait dengan penyerangan diri saya. Waktu sidang, saya heran karena jaksa penuntutnya tidak berpihak kepada saya sebagai korban. Penasihat hukumnya Brimob yang saya bilang diperankanlah sebagai pelaku seolah-olah nyerang saya, atau mungkin dia ikut terlibat tapi bukan sebagai pelaku utama mungkin. Itu kemudian pas dia berpihak kepada terdakwa. Saya berupaya menyampaikan ke hakim secara logik lah, hal-hal yang sederhana untuk disampaikan dan mudah untuk diuji. Tapi dia nggak mau lakukan. Saya heran, ini karena kompetensinya yang lemah gitu kan, atau integritasnya yang bermasalah gitu. Dan hari ini terjawab, dia tertangkap. Saya yakin jangan-jangan dugaan saya yang kedua tuh yang betul. Melihat segala permasalahan tadi, tentunya kita prihatin nih Pak Koko. Kita tentunya berharap ke depan hal ini nggak terjadi lagi. Tapi persoalan ini kan tidak mungkin kita lihat dengan pendekatan kasus. Saya menduga ini fenomena gunung es, masih banyak lagi yang lain. Atau permasalahannya adalah sistemnya. Saya nggak tahu betul apa tidak permasalahan sistemnya. Dan kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Dalam pandangan saya, dalam beberapa kesempatan berbincang dengan rekan, saya sampaikan, Kejagung harus berani ngungkap dengan tuntas. Dan KPK harus proaktif untuk membantu Kejagung, begitu juga dengan upaya pencegahannya. Dan MA juga mesti harus berani untuk melakukan perbaikan dalam memperbaiki pengawasan dan hal yang dilakukan tadi. Tapi apakah yang saya sampaikan itu betul? Dan masuk akal nggak? Perlu nggak Presiden tentunya sebagai kepala negara untuk ikut mendorong untuk perbaikan dan membenahi, karena ini akan bermasalah lebih luas lagi ketika problemnya ketidakpercayaan dengan peradilan. Pak Koko punya komentar apa? Saya punya perspektif, nanti kayaknya ini agak kontroversial yang saya sampaikan ya. Yang pertama gini, hakim itu benar-benar harus dijaga independensinya. Lah sebetulnya Bang Novel tadi cerita nih, ini kok kayaknya di proses persidangan ngeling nih antara hakim dan jaksa gitu. Lah perspektif saya gini, harusnya lembaga kejaksaan tidak punya jalan apapun untuk melakukan
semacam intimidasi supaya hakim takut dengan jaksa. Itu akan menimbulkan putusan yang tidak imparsial. Jadi tidak boleh sama sekali Mahkamah Agung dengan penangkapan yang dilakukan oleh kejaksaan itu menjadi di bawah kendali kejaksaan. Itu penting, itu kerusakan yang luar biasa. Betul. Yang kedua gini Bang, saya terus terang hakim itu kalau bisa jangan sampai tersentuh oleh hukum, tetapi hakim-hakim yang melakukan pelanggaran secara cepat dipecat. Jadi ini ada dua konteks. Yang pertama hakim jangan sampai masuk penegak hukum. Yang kedua begitu ada semacam penyimpangan kecil pun hakim harus segera dipecat. Yang pertama dilakukan adalah mempertegas aturan-aturan terkait dengan sanksi pelanggaran etik. Yang kedua, harusnya Mahkamah Agung terkait dengan etika itu bisa ngeling ke kejaksaan dan ke KPK gitu. Pada saat ada preliminary information. Jadi kira-kira kita jagain lah marwah Mahkamah Agung. Betul. Kalau setiap hari, setiap minggu hakim ditangkap tuh manfaatnya apa? Saya lihat ini banyak kerugiannya. Gitu. Jadi lebih baik dibuat mekanisme sharing information supaya Mahkamah Agung itu bisa melangkah lebih cepat. Dengan cara apa? Dengan aturan-aturan baru yang lebih tegas supaya pada saat ada misalnya ada red flag aja itu udah bisa disidang Bang. Jangan lu tunggu fraudnya terjadi. Yang Pak Koko sampaikan ini tanggung jawab siapa nih? Ya maksudnya KY bisa. KY mestinya. KY itu jangan hanya fokus di materi persidangan. Jadi marwah Mahkamah Agung itu banyak berhubungan itu dengan perilaku hakim. Perilaku hakim itu bisa dimonitor kalau kita itu punya database yang komplit. Terkait dengan keluarganya, terkait dengan pohon familinya, terkait dengan gaya hidup, terkait dengan pendapatan, terkait dengan temannya. Abang saya baru tahu kalau informasi itu bahkan gini. Hakim kalau dipindah ke tempat lain itu pengacaranya ngikut. Jadi pengacara itu semakin lama ya cabangnya semakin banyak. Nah itu kenapa KY tidak bisa pernah memutus mata rantai itu. Itu kan pekerjaan KY. Mestinya kelihatan itu kan spesies. Itu begitu spesies. Mereka melangkah. Begini Pak Koko, yang Pak Koko sampaikan itu bagus. Cuman itu sulit sekali bisa diimplementasikan dengan melihat permasalahan kemarin contohnya, di mana hakim kemudian protes dengan masalah gajinya dia gitu, yang nggak diberikan tunjangan yang benar. Saya kira ketika tunjangannya diberikan dengan sangat terbatas, ini menjadi persoalan juga gitu. Saya melihat permasalahan gaji ini kan atau take home pay untuk para hakim ini akan menjadi salah satu faktor untuk bisa bekerja benar apa tidak. Betul nggak yang saya bilang atau Pak Koko punya pandangan berbeda? Saya setuju sebagian. Jadi istilahnya gini, rata-rata gaji Mahkamah Agung itu harus ngikutin zaman ya. Jadi tren kalau misalnya pegawai swasta naik ya naik. Ini sebagian. Tetapi gini, Mahkamah Agung harusnya secara independen itu bisa mengatur proposal anggaran yang dimintanya. Yang pertama itu. Yang kedua, Mahkamah Agung itu dari sisi struktural ya, pembagian struktural itu masih sangat tradisional Bang. Salah satu contohnya gini. Ada pejabat di Mahkamah Agung yang mengelola IT. Itu ya mantan cakim-cakim itu. Yang di Biro Keuangan itu ya cakim-cakim itu. Yang di Biro SDM ya seperti itu. Bukan orang kompeten di bidang-bidangnya. Bukan orang kompeten. Jadi mestinya gitu Mahkamah Agung harus mulai berani merekrut orang profesional yang tidak ada hubungannya dengan penanganan perkara. Gitu. Jadi
Lah kalau semua dilakukan oleh hakim ya perspektifnya ya seperti itu, bulat aja nanti. Iya, orang-orang hukum semua ya, nanti orang akuntansi, orang IT, ya kan perlu, nggak nyambung jadinya. Nah apalagi gini, kan ini problem Mahkamah Agung sebetulnya kan fraud, Bang. Iya, iya. Dan fraud itu tidak tiba-tiba. Fraud itu didahului red flag. Maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan modern investigasi. Iya, iya. Jadi kalau kita bicara modern investigasi, paling enggak surveillance, undercover, interception, information handling, computer forensik, accounting forensik, macam-macam, Bang. Jadi dia harus punya. Betul, nah, betul. Kira-kira yang saya sampaikan itu bisa dikerjakan oleh hakim enggak? Ya. Tentu hakim kaliannya bahas perkara, Pak Koko. Dari banyak hal yang Pak Koko sampaikan tadi bagus sekali, apalagi pernah ada istilahnya fraud risk assessment ya, dan tentunya fraud risk assessment itu harus lakukan lebih lanjut lagi dengan mitigasi-mitigasi yang lebih baik ya. Artinya data atau dokumen tadi bermanfaat juga untuk diimplementasikan. Terus belum lagi bicara masalah SDM tadi, belum lagi kita bicara terkait dengan masalah penggajian, belum lagi kita bicara terkait dengan penegakan etik dan lain-lain. Ini tanggung jawab siapa semuanya ini, Pak? Ya, karena ya presiden harusnya ada KAI, ada apa dan segala macam. Idealnya Pak Koko, apa yang mesti dilakukan oleh presiden dengan segala persoalan ini? Presiden menurut saya membuat tim khusus, terutama reformasi peradilan. Tidak ada MA aja. Jadi kalau kita bicara pidana, sebetulnya MA itu kalau dari sisi jumlah dan dari frekuensi itu paling kecil, Bang. Iya. Jaksa pasti jauh lebih besar dibanding MA terkait dengan frekuensi dan jumlah besarnya kasus, apalagi polisi, karena kalau dilihat perkara, apalagi penyelidikan, apalagi nanti audit gitu. Jadi yang kedua gini, kita sudah waktunya, Bang, untuk ada satu lembaga yang bisa mengurusi etik secara tuntas. Ya, baik etik yang terjadi di kepolisian, etik yang terjadi di kejaksaan, etik yang terjadi di KPK, yang terjadi di MA, maupun etik yang terjadi di pajak, imigrasi, dan bea cukai. Jadi kan satu. Usul saya, lembaga etik ini punya kewenangan trapping, menjebak atau false information yang tidak bisa ditindaklanjuti ke pidana, nggak boleh. Tapi hanya untuk kebutuhan etik. Ya. Yang ketiga, lembaga ini harus bisa akses data-data PPATK terkait dengan anggota APH yang saya sebutin tadi. Termasuk misalnya mengakses data terkait dengan political exposed person, Bang. Dan lembaga ini harus bisa secara tuntas memutuskan, menyidangkan etik di seluruh lembaga ini. Nah sekarang kan jeruk makan jeruk, Bang. Polisi menyidangkan polisi, KPK menyidangkan KPK. Yang ada belain yang ada gitu. Jadi harus ada lembaga ini. Apakah ada contohnya lembaga? Ada. Di negara mana tuh, Pak? Yang Australia. Namanya ICLI. Sama dia punya kewenangan trapping sama. Tapi dia fokus ke etik ya, Pak. Etik hanya etik. Menarik sekali. Tentunya kita berharap memang ke depan ada perbaikan yang signifikan, dan usulnya Pak Koko tadi progresif sekali, dan tentunya tidak ada yang nggak mungkin ya, Pak. Tergantung bagaimana komitmen pemerintah, tentunya presiden dalam hal ini untuk bisa memperbaiki. Saya bayangkan kalau sektor penegak hukum ini diperbaiki terlebih dahulu, tentu impactnya kemana-mana nih. Perbaikan masalah persoalan di ekonomi dan masalah sosial, politik juga, karena semuanya berebut pegang kekuasaan penegak hukum, bisa untuk mengamankan diri maupun menjadikan alat untuk kelawan-lawannya. Menarik sekali Pak Koko, semoga bincang-bincang ini bermanfaat tentunya. Dan kita berharap ke depan KPK dan lembaga-lembaga pengawasan termasuk penegak hukum bisa memperbaiki diri dan bisa melakukan perannya dengan lebih baik, sehingga masalah ketidakadilan bisa dikurangi dan ditekan lah, Pak Koko. Terima kasih
Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.